Ini kadar airnya 18, ada yang 14%. Karena kita tidak bisa mempertahankan kadar air di atas lebih dari itu karena menimbulkan jamur. Kadar vanilinya berapa? Kadar vanilinya ini bisa paling tinggi di 1%. Ya itu tadi bedanya, ini 2 juta, 4 juta. Ya. Udah berapa lama merintis? 10 tahun lebih. Untuk ekspor sendiri itu 10 tahun. Kalau mengenal vanili artinya bekerja untuk vanili itu lebih dari 15 tahun. Pak Muhir, direview sedikit Pak Muhir, ekspornya kemana saja sekarang? Sekarang ekspornya ke Amerika. Amerika dan mudah-mudahan lancar. Ini ada permintaan ke Ceko dan Inggris dalam bentuk powder dan gourmet grade yang seperti ini. Ini yang diminta. Gourmet grade dan ada bentuk powder. Berapa ton, Pak? Berapa ton? Tahun ini rencana itu ekspor sampai 6 ton, 5 ton sampai 6 ton. Kemarin 7. Ya, 7. Permintaan Sampai 7 Amerika sampai 67 ton ya. Ya, permintaan 7 ton. Yang sudah dipenuhi berapa Pak? Yang dipenuhi baru sampai Agustus bisa sampai 2,5. 2,5 ton. Bisa dipenuhi yang 7 ton itu? Berat. Berat ya. Berat. Pak Muhir, boleh tahu harga berapa per kilo? Per kilo untuk yang ini 2 juta. 2 juta sekilo 2 ya. juta, ya. Yang ke Amerika ya. Yang ke Amerika. Untuk kelas berapa tuh, Pak? Itu yang extra grade. Extra grade. Itu paling tinggi kualitas. Enggak, itu kualitas yang standar. Kalau yang paling tinggi kualitasnya? Kualitas paling tinggi yang seperti ini, yang ini gourmet grade. Itu harganya sampai berapa Pak? Ini sekarang ini harganya 4 juta. Yang tahun 2017 ini sampai 7 juta. 4 juta sekilo. Ya, karena harga Covid hanya turun. Heeh. Karena ini biasanya digunakan untuk restoran-restoran atau yang restoran yang menyajikan kue dan makanan-makanan yang beraroma vanila. Kalau yang dalam bentuk powder itu belum bisa dipenuhi ya Pak Muhir ya? Belum bisa dipenuhi karena menurut saya itu adalah barang baru yang memang saya belum tahu speknya, tetapi di dalam perjalanan ini saya dikirimin oleh calon customer speknya untuk powdernya. Kalau produksi kita, vanili kita yang Pak bisa penuhi setahun itu berapa bisa Pak? Kalau untuk saya, karena saya bekerja sama dengan petani vanili yang berstandar organik, itu ya paling tinggi itu 2 ton yang sertifikat. Kemudian ada yang konvensional, itu mungkin kita bisa ambil dari petani-petani tetangga yang tidak tersertifikasi. Ya, tentu harganya juga berbeda. Jadi produksi masih kurang sekali kita ya Pak? Jauh sekali kurangnya. Apa kendalanya kira-kira Pak Muhir? Bibit yang Pengadaan kita ada. bibit kita masih sangat kesulitan, petani kesulitan sekali mencari bibit. Padahal potensi ekonominya cukup besar ya. Cukup besar. Selain Bibitnya datangkan dari mana, Pak? Bibit sementara ini ngambil dari sekitaran lokalan yang tentu yang sebelumnya kita tidak semua petani paham tentang mana bibit yang sehat. Nah, alhamdulillah sekarang ini kemarin diberikan pelatihan yang didukung oleh Bank Indonesia, mendatangkan Ibu Endang. Itu petani-petani organik juga, petani yang sudah tersertifikasi, akhirnya paham mana vanili yang sehat untuk dijadikan bibit. Varietas unggulnya seperti apa. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan saya yakin beberapa tahun ke depan ini kita sudah bisa menghasilkan varietas yang unggul sesuai yang vanila 1. Bibitnya itu sendiri dari petani yang bikin atau dari luar Pak? Diharapkan selama ini petani beli dari luar dengan varietas yang apakah itu Pania 1 atau Pania 2, tergantung. Kalau sekarang ini diharapkan petani yang akan bikin
Bibitnya petani akan bikin sendiri karena mereka sudah mendapatkan ilmunya kemarin bagaimana penyiapan bibit, penyiapan lahan, dan segera dilakukan oleh. Kamu ya produksi masih di Lombok Utara saja ya? Enggak, di Lombok Timur sama Lombok Utara. Di wilayah Wilayah Bayan, Sembalun. Luas lahan sendiri? Kalau luas lahan yang sudah tersertifikasi itu luasnya ada 186,28 hektar satu dok. Ya. Pak Muhir, petani kita masih sedikit apa memang karena sulit ya menanam vanili ini, membudidayakan vanili? Petani tidak sedikit, jumlah petani yang ingin menanam vanili itu sangat banyak. Tetapi tentang bagaimana memperoleh bibitnya kesulitan. Kenapa saya bilang sangat banyak? Dari tahun ke tahun saya punya record, saya punya catatan berapa jumlah petani. Dari tahun semenjak 2006 sampai 2009 jumlah petani yang berstandar organik itu jumlahnya ada 156 petani yang ada di Kecamatan Sembalun, yaitu ada 3 kelompok tani, yaitu Mekar Renjani, Gerok Sokong, dan Orong Pentreng. Yang sekarang jumlahnya hanya 62. Sistem pengumpulan ininya sendiri Per kelompok. Petani yang sementara ini petani mengumpulkan hasil, kelompok petani mengumpulkan hasil panennya petani kelompok. Nah, kemudian kami datang mengambilnya. sekali ambil berapa banyak? Sekali ambil tergantung panen rayanya. Kalau panen rayanya biasa kita ambil itu sampai angka 3-4 ton sekali ambil. Tannya. Sementara petani sendiri ingin menghasilkan vanili yang berkualitas, tetapi ada persoalan-persoalan sosial yang harus diselesaikan. Ketika harga vanili misalnya, harga vanili sangat tinggi, tentu ada dampak sosialnya. Banyak kemalingan. Kalau kami sebut itu hama kaki dua. Kalau hama penyakit tidak ada. Petani sudah bisa, ini paling yang sekarang ini hanya busuk batang. Kalau penyakit-penyakit lain itu selama ini belum beresiko tinggi. Pak Muhir, potensi ekonomi yang tinggi ini NTB sudah mulai menggarap vanili enggak menurut Pak Muhir? NTB sepertinya belum. Pemerintah daerah belum menggarap ya? Belum ada sama sekali. Selama 10 tahun ini saya tidak ada lihat gerakan dari pemerintah sendiri untuk menggalakkan vanili. Padahal nilai ekonomisnya cukup tinggi ya? Ekonominya tinggi. Oke. Seperti ini dibuat jadi pasta, jadi masuk di garam, masuk di gula kelapa, kemudian masuk di teh, ada masuk di kopi, ada di es krim, ada jadi karamel, ada pasta. Termasuk untuk parfum juga? Parfum juga. Nah, yang jadi parfum ini adalah yang seperti ini, yang bisa dijadikan parfum. Iya. Karena ini kadar vanilinnya sangat tinggi, kemudian aromanya juga bagus. Berbeda dengan ini, aromanya masih bagus. Kadar vanilinnya cukup bagus, aromanya juga khas. Tapi kondisi lahan kita memang mendukung untuk vanili ya Pak? Sangat-sangat mendukung. Sangat-sangat mendukung. Ya, tinggal dimanfaatkan Ya. aja berarti ya. Karena dari tahun, kalau saya di dokumen saya, di catatan saya, karena saya bekerja sama dengan kelompok petani ini sudah 18 tahun. Jadi dokumen catatan kami lengkap. Kalau membandingkan dengan tahun 2006 sampai 2009 dengan yang sekarang ini jauh sekali produksinya. Dulu kelompok petani bisa menghasilkan sampai 25 ton. 25 ton sampai 30 ton. Sekarang hanya bisa menghasilkan 4 ton paling tinggi. Per hektar ya? Bukan, per kelompoknya. Oh, per kelompok. Satu kelompok berapa petani? Satu kelompok ada yang 33, ada yang 35, ada yang 32. Jumlah petani mitra kami itu ada 99. Terjadi penurunan produksi ya? Penurunan produksi. Sementara ada petani-petani, calon petani baru itu ada kurang lebih 100 orang. Tapi tentu ada standar-standar yang harus dia penuhi.
karena ini produk ekspor. Jadi konsumen, customer pun menginginkan setiap petani itu memenuhi standar-standarnya. Penurunan produksi itu karena petani yang beralih ke komoditas lain atau apa Pak Muhyir? Tidak beralih ke komoditas lain. Panili sebelumnya itu adalah panili yang sudah 20-an tahun, sudah 15-an tahun, nah, yang tentunya tidak bisa produksi lagi. Kalaupun dijadikan bibit, itu bibitnya sudah ada penyakit, sudah tidak sehat. Nah, mereka mau menanam tetapi kesulitan dengan bagaimana memperoleh bibit. Oh, ya. Harus pembaruan sebenarnya ya. Ahli vanili, kemudian ada petani, kedepannya bisa berkembang. Kalau kendala yang sering dihadapi, Pak? Kendala yang sering dihadapi, kemudian itu yang paling menyebabkan kualitas vanili kita turun. Itu dicuri atau di apa? Dicuri, Pak? dicuri. Oh, dicuri. Ya. Dicuri dijual kemana terus? Dijual ke pengepul-pengepul yang tidak jelas atau yang jadi calo-calo. Itu yang jadi kendala itu adalah hama kaki 2. Kalau dari pengolahan produksi ada kendalanya, Pak? Kalau pengolahan produksi ya selama ini karena kami masih menganut sistem tradisional sama seperti Bu Endang yang dilakukan itu 100% tradisional, belum mengarah kepada yang modern dengan menggunakan teknologi ya, jadi selama ini biasa-biasa saja masih